Selamat pagi dan salam Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anakku yang berbahagia. Selalu menyapa kita bersama di tengah hari baru pemberian Tuhan. Pendeta Gunawan melalui program Renda Renungan Daring, yang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan sebagai sabda yang menuntun kita, memberi terang bagi kita, dan menjadi pelita bagi seluruh langkah kaki kita. Pastikan hari ini kita tetap dalam kondisi yang sehat. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa akan melewatkan kita dari semua wabah virus corona saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita dengarkan dari Kejadian 18 ayat yang ketiga. Tetapi mari kita bersama-sama tundukkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Saya akan mengantarkan untuk kita semuanya. Tuhan Allah yang penuh kasih dan menjadi sumber berkat, sumber hikmat, dan sumber kebenaran, kami percaya bahwa firman-Mu selalu mendatangkan kebahagiaan. Firman-Mu memperkokoh hati kami dan menumbuhkan segala harapan bagi seluruh langkah hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, dan hati kami selalu siap untuk mendengarkannya, dan taburkanlah firman itu di tengah ruang hati kami yang kering ini, sehingga firman-Mu membasahi kami dan memberikan kami kehidupan baru untuk kami jalani di sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Kejadian 18 ayat yang ketiga di sana, Tuhan bersabda, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Saudara-saudara, ketika Henry Francis Slade, pendeta gereja dari Anglican All Saints Church di Inggris, ngotot untuk tetap berkhotbah di bulan September 1847 tentang perjamuan malam terakhir, sementara tubuhnya ini sudah rapuh sekali karena komplikasi penyakit TBC yang dideritanya, anaknya merasa bahwa itu mungkin pelayanan terakhir yang dilakukan oleh ayahnya. Firasat anaknya ternyata benar. Pada tanggal 20 November 1847, Henry Francis Slade ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun pada malam pelayanan yang terakhir, Henry sempat memberikan secarik kertas kepada kerabat dekatnya berisi syair dan lagu ciptaannya yang di kemudian hari menjadi sangat terkenal di antara orang-orang Kristen, terutama Kristen Protestan, di Kidung Jemaat 329 dengan judul "Tinggal Sertaku". Jadi saudara, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang bisa dan seharusnya kita lakukan adalah bersikap seperti Abraham, memohon kiranya Allah yang Maha Kasih itu bersedia tinggal bersama kita dalam perjalanan kehidupan ini, bahkan meskipun hanya untuk sebentar saja. Tanpa penyertaan Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan terasa amat berat. Siapa yang tahu ketika akan terjadi wabah corona? Mungkin saudara dan saya bisa mendengar, melihat di media massa tentang asal-muasal wabah ini terjadi di negara Cina. Tetapi apakah kita menduga bahwa wabah itu akan muncul di dunia ini? Bahkan sampai masuk ke Indonesia dan sekarang menyebar sampai ke lingkungan kita masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara, banyak hal yang tidak pernah kita tahu di tengah kehidupan yang kita hadapi. Apakah itu yang bersifat membahagiakan atau justru yang membuat kita bisa berduka, bersedih. Oleh karena itu kita harus belajar seperti halnya Henry Francis Slade atau bahkan Abraham di sana, untuk memohon kepada Allah yang Maha Kasih itu untuk terus bersedia tinggal bersama kita di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Bahkan meskipun hanya sebentar saja.
Oleh karena itu, kita patut bersyukur jika setiap hari yang kita jalani adalah hari-hari yang terus bersama dengan Allah. Hari-hari yang mendatangkan kebahagiaan, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang terus mendamaikan kita bukan karena kekuatan kita, melainkan karena anugerah Allah terus berlimpah di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, tentunya lagu Tinggal Sertaku ini akan menjadi penghibur kita untuk kita menjalani hari baru pemberian Tuhan hari ini. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut karena Kau dekat. Susah tak pahit, duka tak berat, kubur dan maut di mana jayamu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Jadi sampai pada akhirnya, saudara, kita menanyakan, di manakah sebenarnya Tuhan yang telah bangkit itu? Di manakah Tuhan kita setelah Ia melewati 3 hari di dalam penderitaan? Dan tepat pada hari yang ketiga, Ia telah bangkit dan meninggalkan kubur itu dan sekarang berada dalam kehidupan saudara. Tinggal bersama saudara, menjadi sahabat bagi saudara, dan selalu setia untuk menopang saudara, baik di dalam suka maupun duka. Kiranya terus bersemangat di dalam menjalani hidup, dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di tengah wabah corona yang sekarang sedang kita hadapi. Kasih Kristus menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebangkitan-Mu. Kami bersyukur atas hari baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau menyapa kami, dan Engkau memastikan bahwa Engkau Allah yang selalu tinggal bersama dengan kami di tengah setiap hidup kami. Kiranya kami boleh melakukan segala aktivitas kami hari ini dengan diterangi oleh sabda Tuhan, sehingga kami merasakan betapa banyak hal yang baik yang kami jumpai di tengah kehidupan kami, dibanding kami melihat hal-hal yang buruk di sekitar kami. Berkatilah kesehatan kami, berkatilah kekuatan kami, kesabaran kami, ketabahan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Dan tidak lupa kami menyerahkan bagi dunia ini di tengah menghadapi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia, bahkan orang-orang di sekitar kami yang terus berjuang untuk pulih dari setiap wabah ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, sama seperti Engkau memberkati hidup kami. Kami serahkan seluruh karya-karya kami, tanggung jawab kami, di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit dari segala maut. Kami telah berdoa dan mengucapkan segala syukur. Amin.